Oke baik teman-teman, kita balik lagi di sesi kedua. Nah tadi sampai di perjalanan Bahu Sangkan ingin berguru ke Sunan Gunung Jati nih teman-teman ya. Syahdatul Kahfi ya. Nah itu kayaknya lebih menarik nih, kita bakal lebih seru lagi nanti gimana cerita selanjutnya. Langsung aja kita lanjut, Bangga Pak. Ya, terima kasih Mbak Ati dan rekan-rekan mahasiswa, ada mahasiswa dari IAIC Cirebon. Ya, kita lanjutkan cerita kita tentang bagaimana sih perjalanan Bahu Sangkan atau Pangeran Walang Sungsang ketika menyusuri dan mempelajari agama Islam. Ketika beliau diberikan petunjuk oleh Sang Hyang Bango yang ada di Gunung Sangak, lantas beliau menuju ke hamparan Gunung Jati. Di sana ada seorang ulama besar yang kalau kita tarik ulur dengan tokoh-tokoh saat itu adalah seperti yang ada di Kerawang itu yang namanya Syekh Hasanuddin atau disebut dengan nama Syekh Kuro. Kemudian di Jawa Timur, di Surabaya juga ada Sunan Ampel. Dan masih banyak sekali para zuriyah Nabi itu menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Termasuk salah satunya adalah Syahdatul Kahfi. Kita sebagai umat Islam dan para mahasiswa juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di dalam surganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baiknya. Kita harus mendoakan kepada mereka, sebab kita bisa tahu agama Islam, tahu tentang syariat, tahu tentang beberapa ajaran-ajaran Islam itu dari mereka. Mungkin Mbak Ati dulu pernah ngaji itu dengan Qaidah Baghdadiyah. Sebelum ada metode sekarang itu ada namanya Qaidah Baghdadiyah. Ya, yang alif jabar a, alif jare i, alif peseu a i u. Itu sebetulnya bahasa seperti itu bukan bahasa Arab. Yang betul Arab adalah alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u. Nah itu adalah campuran dari bahasa lain, ya. Mungkin dari Yaman atau dari Arab atau dari daerah mana. Yang jelas mah yang membawa misi ajaran Islam adalah di Cirebon, Syahdatul Kahfi. Nah di sana kita teringat masa lalu ketika kita masih anak-anak, masih umur 5 tahun, masih balita, masih kita umur 7 tahun, itu belajar dari situ. Kita bisa mengenal Al-Quran dari situ. Nah itu adalah yang bawa misi adalah Syahdatul Kahfi. Lantas belajarlah beliau beserta istrinya dan adiknya yang namanya Nyi Larasanta. Belajar ilmu syariat tentang bagaimana cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian beliau juga belajar bukan hanya syariat saja, termasuk thariqat juga. Apa itu thariqat? Thariqat adalah jalan menuju kita mengenal Allah, ya. Kemudian baru kita mengenal hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hidup di dunia beribadah, kita hanya semuanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita silaturahmi pada siang hari ini adalah salah satu bentuk ibadah, ya. Jadi yang namanya ibadah itu bukan sholat, bukan puasa saja, bukan haji, bukan zakat saja. Termasuk silaturahmi ini adalah merupakan bentuk daripada ibadah kepada Allah SWT. Namanya silaturahmi sesama manusia, jadi ibadah sosial, gitu ya. Nah makanya kan kata Nabi ada dua hal yang memang walaupun kita tidak punya orang tua sudah meninggal gitu ya, ada dua hal kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah kita panjatkan doa kepada mereka. Makanya ada istilah tahlil, ya,
yang memang ini asal usul daripada talun. Nah ini barangkali lupa pertanyaannya, apa itu talun? Ya, talun itu adalah ya asal kata daripada tahlilun. Ya, jadi banyak orang tahlil, membacakan doa kepada Allah, mudah-mudahan orang kita semua yang sudah meninggal dunia diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Itu tujuannya tahlil itu. Ya, bukan minta-minta kepada kuburan. Bukan minta-minta kepada orang yang sudah mati. Kada yang udah mati itu putus semua amalnya. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka semuanya putus amal kecuali 3, yaitu amal soleh, ya, kemudian ilmu yang manfaat, dan mendapatkan anak yang soleh itu, ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah belajar ilmu syariat, torekot, hakikat, baru makrifat. Kita bisa nggak menuju makrifat? Bisa, tetapi harus melalui laku tarekat yang benar-benar kita jalani. Bagaimana kita mengenal Allah, hakikatnya seperti apa? Nah, itu melalui jalan seperti itu. Ya, jadi pintu kita menuju marifat itu bisa, tapi harus memenuhi syarat, gitu ya. Dah setelah itu akhirnya udah lengkap akan ilmu Allah, sehingga Syekh Zatul Kahfi memberikan gelar kepada beliau dengan nama Syekh Somadullah. Apa artinya? Syekh Somadullah artinya orang yang lengkap akan agama Allah, ilmu-ilmu dari Allah, itu dari syariatnya, dari torekotnya, dari hakikatnya, dan ma'rifatnya lengkap, ya. Akhirnya apa? Pas tanggal 1 Muharram, ya, beliau ditugaskan pada hari Minggu untuk membabat alas yang ada di pesisir Cirebon. Nah, setelah itu dalam satu kisah dengan kita memanjatkan kepada Allah SWT, beliau mendapatkan jimat dengan nama jimat golok cabang, ya. Ya memang ini Syekh Zatul Kahfi menjelaskan dengan nama golok cabang itu adalah ya 2 kalimat syahadat, ya. Jadi dua ujung tombak gitu, ya. Ada 2 ujung yang runcing itu, ya. Dengan selalu terus saya memanjatkan doa Allah SWT, akhirnya padang ilalang, ya, semua rumput-rumput dan ilalang itu semuanya pohon-pohon yang besar semuanya padang semua dengan hanya memakan waktu 40 hari, ya. Jadi bisa dibayangkan itu karomnya aulia itu, ya, walaupun dengan alat seadanya, ya, tetapi dengan tempo 40 hari itu dia sudah membabat alas yang pada akhirnya membangunlah satu kebutuhan. Pada awalnya hanya 2 orang, 3 orang, ya, dan itu menetap di rumahnya Tinggi dan Alang-alang, ya. Nah di sana Tinggi dan Alang-alang seorang diri, tidak punya anak, punya istri. Akhirnya beliau dijadikan sebagai anak angkat. Jadi 3 anak ini yang namanya Panarwalang Suncang, Nyirara Santang, dan Nyendang Gelis, beliau menetap di sana di rumahnya Ki Gedean Alang-alang. Dan setiap malam, ya, istri dan adiknya itu kan kena pinggir laut, ya, jadi mencari udang kecil, kemudian ditumbuk jadilah gerage. Nah, gimana itu gerage? Gerage itu adalah tumbukan udang-udang kecil, ya. Lamun kayaknya sih digawe apa kan? Ya, apa yang bintil-bintil itu, empuk-empuk apa namanya itu. Ya, ya itu yang ada udangnya gitu, ya. Apa namanya itu? Iya, ya pokoknya seperti itulah. Itu namanya gerage. Ya, berasal daripada apa? Berasal daripada orang banyak datang ke Cirebon untuk apa? Untuk ngulak. Ngulak itu apa? Membeli untuk didagangkan lagi. Ya, jadi banyak orang-orang mengatakan gerage. Sebab apa? Sebab banyaknya orang Sunda yang datang ke sini. Apa artinya gerage itu? Ya, cepat dilayani, ya. Nah sekarang geragenya sudah hilang, tinggal mallnya aja. Nah, jadi gerage mall.
Iya, banyak sejarah. Lagi ya itu ya. Nah itu sehingga disebut karena pinggir pesisiran ya, karena memang karakternya di daerah pesisiran di pinggir laut, namanya Cirebon Larang. Jadi Cirebon Girang adalah backgroundnya pegunungan, agraris, sedangkan Cirebon Larang adalah backgroundnya pesisiran pinggir laut, gitu ya. Nah di sana akhirnya beliau melihat beberapa tempat, dan pertama kali yang dia singgahi juga untuk melakukan penebangan pohon itu di daerah Lemawungkuk. Itu asal kata daripada bahasa Arab yang sebutannya adalah Lamma Waqa'a. Bahasa Arabnya itu Lamma Waqa'a. Dari Cirebon mungkin tahu ya apa artinya itu. Ya harus tahu Lamma Waqa'a, ketika dia datang. Ketika dia datang ke situ tuh. Makanya di sana dibangunlah satu masjid namanya Masjid Pejelagerahan. Tahu Pejelagerahan? Itu sebelah timurnya Keraton Kesepuan. Di sana ada tajuk kecil, ya. Nah, dulu masjid dulu sih sebelum zamannya Syekh Syarif Hidayatullah membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ya. Nah, Pejelagerahan. Kemudian dia datang lagi ke satu tempat. Itu ada yang namanya Pasarean. Nah, Pasalerang, Pasalerang dalam mana? Pokoknya ada. Iya, di sana ya. Itu ketika melihat keadaan dia bingung. Alhamdulillah membaca doa, dan banyak sekali doa-doanya di sini jadi 3 gitu ya. Nanti ya dia ada pelajari di situ. Ya bagaimana kita menghadapi situasi yang ketika kita melihat tempat itu angker gitu ya. Itu ada doa-doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dia plong gitu ya, rasa padang gitu situasinya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang kalau saya ceritakan itu tidak cukup sehari semalam panjang. Silakan nanti baca saja bukunya, itu dalam jilid 3 itu ya. Itu menceritakan tentang nama-nama yang ada di jalan-jalan atau yang ada di daerah Cirebon ya. Ada Pekajahan, ada Jaga Satru itu ya. Ada lagi Pekalangan ya, ada lagi apa itu Pagungan, itu ada semua itu, ada ceritanya. Nah itu adalah sejarahnya Mbah Fauzan. Nah datanglah ke sana dan belajar selesai dengan nama gelar Siso Madura. Artinya adalah orang yang lengkap akan agama Allah. Nanti selanjutnya kita akan membangun Padukuhan Cirebon, dan di sana banyak orang berdatangan dari Sunda, bahkan dari mancanegara. Nanti termasuk dari Yaman juga ada ya, dari Bani Israel juga ada ya, dari Mesir juga ada, bahkan ada juga dari Cina itu ya. Jadi sehingga nama Cirebon itu berasal daripada caruban. Caruban itu apa artinya? Orang berbagai macam etnis datang ke situ semua sehingga berbau caruban. Ada lagi Cirebon itu adalah airnya rebon, yaitu tadi produksi terasi itu. Dari gerage kemudian dijadikan terasi ya. Nah, sehingga orang-orang dari Sunda juga pada mengatakan taraos. Apa artinya? Ini enak. Taraos asal kata daripada iya, itu terasi itu raos. Ya mundak China ya, itu ya dari orang. Apalagi airnya, mana airnya mana? Yaitu air rebon. Nah, namanya cai rebon, airnya udan itu. Jadi yang harus kita pahami asal kata Cirebon itu caruban, yaitu artinya berbagai etnis semua ada di situ. Kemudian ada lagi namanya taraos. Nah, ya. Kemudian air udannya namanya cai rebon itu ya. Nah, itu di situ baru kita pahami bersama bahwa Pangeran Sungsang membabat Cirebon dan membangun Padukuhan Cirebon yang akhirnya kumpul sebanyak 67 orang. Datanglah waktu itu penguasa belum jadi kerajaan Cirebon ya, itu adalah kerajaan Raja Gali ya. Datanglah ke sini. Akhirnya setelah datang, di sana ada orang yang membangun produksi gitu ya. Nah,
orang yang membangun produksi maka harus dikenakan pajak. Ya zaman dulu juga ada pajaknya. Cuman kalau zaman dulu itu sebanyak 1 wakul. Ya, 1 wakul tahu nggak? Sebakul. 1 wakul. Jadi mamanya ada orang memproduksi terasi gitu ya. Maka harus setor setahun sekali tuh. Kalau sekali pajaknya pakai terasi itu. Sunda gitu ya. Nah sekarang udah kumpul ada berapa orang nih penduduknya, ada 60, harus dibikin pikuat. Pikuat itu adalah paku. Nah pikuat artinya paku ya, atau asal daripada kuwu, atau lanjut ceritanya itu pakuwon. Pakuwon itu adalah satu daerah yang sudah memenuhi syarat ya, orang sebanyak 70 harus ada kuwu, harus ada pikuat. Nah pemimpin gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah, baku sangkan aja. Saya tidak mau menghormati orang tua. Nah itu ya. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Kita harus apa? Harus mawas diri. Masih banyak orang tua ya, jangan nyelonong loh. Ya, hormati orang tua dulu. Itu filosofinya seperti itu. Jadi pesan moralnya seperti itu. Akhirnya diangkatlah ayah angkatnya namanya tialang-alang ya. Iya, jadi alang-alang. Dan setelah itu dalam satu cerita datang tamu, entah dari mana datangnya, dia menciptakan kempek, di mana kempeknya itu ada air. Ada air cupu nur, tirta nur. Setelah itu akhirnya Panji Santang rupanya kepengen minum, haus, diminum sampai habis. Kemudian si santri tadi yang katanya itu mau silaturahmi ke Gunung Jati datang. Pak, saya tadi nitipkan tas katanya, itu ada airnya, namanya air cupu tirta nur namanya. Setelah itu nggak ada, katanya nyari-nyari kan gitu ya. Akhirnya siapa yang minum? Ternyata ini Nyala Santang yang minum. Dia kepikiran jadi. Kemudian dia itu dalam mimpinya ya, beliau itu sadar bahwa kita punya anak 3 tapi belum ada sesuatu yang bermanfaat kepada dirinya dan kepada anak-anaknya, anak angkatnya. Nah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam mimpinya, dituntun oleh santri tadi ya, dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mengimani kepada Allah SWT. Waktu itu kan masih agama Sangyang, dan sejatinya Ki dan Alang-alang itu adalah adik daripada Sangyang dan Warsi. Nah gitu ya, sejarahnya seperti itu. Jadi mertuanya Pangeran Walangsungsang gitu ya. Jadi adiknya mertuanya Pangeran. Ayo. Ya. Nah, ini makanya harus tahu ya sejarahnya. Ya, kemudian setelah itu membangun Perguruan Cirebon dan banyak sekali orang berdatangan. Istilah bahasa zaman dulu sih namanya Magersari. Jadi ikut bersama beliau gitu ya, membangun Cirebon. Dan akhirnya beliau itu diperintahkan oleh gurunya ya, setelah selesai membangun Padepokan Cirebon, nah Walangsungsang dan adikmu Nyi Rara Santang sekarang berangkat haji gitu. Sedangkan Nyai Endang Leles lagi bunting, jadi nggak ikut gitu ya. Nah, nanti kita akan cerita lagi ya, ini episode berikutnya ya. Jadi judulnya adalah Pangeran Walangsungsang melaksanakan ibadah haji. Nah, seru banget ya. Kita tuh dari tadi imajinasi kita jauh banget, udah kayak flashback gitu ya. Nah gini Pak, kan kita ini sekarang ada di situsnya nih ya Pak ya. Di sini kan Peringgihan atau tempat duduk ya, tempat tamu gitu. Nah minggu kemarin itu kita sempat masuk ke dalam Pak ya, sama teman-teman. Nah di depan pintu masuk tuh ada 2 patung, kerbau sama patung macan. Kira-kira ada kaitannya nggak nih Pak sama ada filosofisnya? Terima kasih Mbak Ati. Jadi soal masalah ada 1 patung, ada 2 ya. Pertama yaitu Macan Loren Siliwangi, yang kedua adalah Kebo Dongkol Karone. Jadi Kebo Dongkol itu adalah
sungai itu biasanya kan ke atasnya, itu ke bawah. Nah itu memang dalam satu riwayat memang ada riwayatnya, ada ceritanya. Kalau masalah apa namanya macan itu adalah penjelmaan daripada Patih Argatala, ya. Seorang patih dari kerajaan Pajajaran yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam. Sehingga apa, ucapan wali saat itu, nanti kamu jadi macan gitu, ya. Akhirnya jadi macan beneran gitu ya. Nah, jadi setelah turunnya Syekh Syarif Hidayatullah dan Mbah Kusangkan mengislamkan rakyat Pajajaran, ya memang secara psikologis seorang tua kepada anaknya itu harus benar-benar dikasihi, dan sebaliknya anak terhadap orang tua juga harus menghormati. Jadi alhamdulillah itu Prabu Siliwangi juga menghargai, ya, kasih sayang sama anaknya. Kemudian anaknya Pak juga menghormati betul-betul keberadaan Prabu Siliwangi. Jadi secara pribadi beliau itu sudah beragama Islam, tetapi kanan kirinya ini, ya, para penggawanya ini masih benar-benar kuat, ya. Nah, itu patah-patinya tuh, ada Patih Argatala, gitu ya, ada kemudian Patih Siput, ya, kemudian Siput juga sama, yang kemudian dikutuk, ya, oleh ucapan Mbah Kusangkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah menjadi merkayangan. Apa itu merkayangan? Para ada lembut, para dedemit, ya. Iya. Iya, ya, lembut para peri-peri itu ya. Nah, jadi itu. Jadi dalam satu riwayat memang kenapa kerajaan Pajajaran itu sirna. Nah, ketika diajak oleh Mbah Kusangkan dan oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk memeluk agama Islam, terutama ada para penggawanya, mereka nggak mau. Akhirnya apa? Dalam sejarah ditancapkanlah sadalanang. Sadalanang itu apa? Nyere laki-laki yang besar itu. Nyere, sapu nyere. Apa namanya? Lidi. Sapu lidi yang besar itu ditancapkan itu. Ya, setelah itu berubah menjadi hutan belantara. Itu adalah satu cerita mistik. Nah, secara akal, ya, kita kan mahasiswa kan secara akademis ini, ya, jangan kita ikuti itu apa dongeng segala macamnya. Kenapa kerajaan Pajajaran itu sekarang nggak ada tapakannya, nggak ada puing-puingnya gitu ya? Kalau kita lihat sejarah-sejarah yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada itu, ya. Nah, ini satu pertanyaan besar ini yang harus dijawab oleh seorang akademisi. Arkeolog ya. Nah, iya. Saya tanyakan kepada Anda, kenapa? Kenapa nih? Ada nggak di antara kalian yang tahu jawabannya? Baik, akan saya terangkan nih ya. Jadi mengapa kerajaan Pajajaran hingga saat ini belum ditemukan? Bagaimana, di mana tempatnya? Bagaimana puing-puingnya, peninggalannya gitu ya? Ya, karena satu ditinjau dari bahan, ya, bahan bangunan daripada kerajaan itu memang periode ketika abad 13-14 di Jawa Barat itu dominasinya adalah kayu, ya, dominasinya adalah kayu, bukan batu. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan batu banyaknya. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Kediri itu ya. Kemarin udah diketemukan itu kerajaan Kediri itu ya. Itu banyak sekali tuh puing-puingnya. Nah itu salah satu di antaranya. Jawaban yang masuk akal itu ya. Yang namanya juga kayu. Kayu kan berapa tahun sih? Iya. 20 tahun udah hancur. Iya, Ya. hancur terus. Apalagi sudah ratusan tahun. Sekarang sudah 500 tahun yang lampau gitu. Yaitu abad ke-13 atau abad ke-14. Jadi Islam datang ke Nusantara itu abad ke-14. Jadi abad ke-13 tahun 1300 ke sana itu ya masih alami gitu ya. Nah, Syekh Syarif udah abad ke-14, kenapa sudah masa Islam. Nah, kalau Mbah Kusangkan itu masa transisi. Ya, antara Hindu Buddha ke agama Islam. Sehingga wajar kalau orang tua itu doanya tidak pakai doa yang udah diajarkan ya di dalam hadis atau Al-Quran. Nah, makanya jawaban kan gitu ya. Ya contoh ini ya, mau tahu nggak?
Apa tuh? Boleh, boleh. Kayaknya Doa, Heeh. ya doa orang tua kita ketika ngemat. Tahu ngemat? Pelet. Melet. Awas ya, konotasinya melet itu jangan antara laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki. Enggak juga ya. Jadi ngemat itu apapun yang kita cintai, yang kita senangi kira-kira senang sama kita. Contoh umpamanya Mbak siapa? Ari. Mbak Ari ini seorang pedagang. Kepriben caranya supaya dagangnya laris. Nah, gitu ya. Kan dikemat tuh. Ya. Pedagang penjual Nah, pembelinya. pembelinya supaya pada datang. Ya. Jadi konotasi kemat itu bukan kepada orang percintaan saja, tidak. Ya, itu ada beberapa naskah zaman dulu itu ya. Salah satu di antaranya adalah yang saya hafalnya. Tapi bentuknya kidung ya. Iya, betul. Kidung, ya kidungan. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Kalau menyebut asma Allah, sifatnya Gusti Allah kang Rahman dan Rahim, kula nyambat dumateng bahu sangkan, muga-muga ya ucapan kula sesuai kalian apa kang pernah diucapkan yang pada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Utawi perkara kang wis ana lan sakabehane perkara kang lagi ana lan sakabehane engko kang bakal ana iku kelawan kersane Allah lan kuasane Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahmani kang belas asih dalam dunia mari wong kafir lan wong mukmin. Ya, wong kafir wong mukmin kabeh diwelasi ning Gusti Allah. Ya laka kang beli paimangan. Tapi sifatnya Gusti Allah Ar-Rahimi kang belas asih ing dalam akhirat hanya wong mukmin tok ya. Mau mah hari wong kafir ya belas ya hanya wong mukmin. Makanya barang siapa yang jadi orang mukmin iman pada Allah pasti akan masuk surga. Kapanpun ya walaupun ning emperan yang penting masuk surga. Ya itu ya. Kirang mingmang ing batur iksun manis ing pengucapan ingsun. Kirang mingmang ing batuk ingsun sari-sadane ing lambe ingsun manis ing pengucapan ingsun gede cilik tuan nom para kumpul maring badan ingsun. Teka welas teka asih maring badan ingsun kelawan barokah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh ya. Jadi itu bahasa zaman dulu. Kirang mingmang ing batuk ingsun ya. Apa pun sari sadana ing lambe ingsun. Coba ngerti nggak? Kirang mingmang ing batuk ingsun sari sadane ing lambe ingsun manis ing pengucapan ingsun gede cilik tuan nom pada kumpul maring badan ingsun teka welas teka asih kelawan barokah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arti apa? Moga-moga batuk raya kita ya disenengin nih wong sini. Ya, kang tua ya melas ya. Jadi wong dagang dibeli payu-payu ya. Sehingga apa? Dalam hatinya itu kasihan. Kang nome ya geleng, kang dagangannya gembleng, payu ya. Padahal biasa-biasa saja ya. Tapi keligane baikku, bocahku tertarik. Ya, artinya datang. Macam-macam ya. Tapi katanya ada lakonannya Pak, misalkan harus dipuasai ya. Biasanya apa ya? Ya, memang begini ya. Jadi doa itu dengan bahasa apapun itu didengar oleh Allah. Tetapi ada beberapa doa yang ditolak oleh Allah. Ya, dalam sejarah ataupun Ibrahim bin Adham itu pernah ditanya tentang kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Itu sampai ada 9. Salah satu diantaranya adalah kamu mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kenapa nggak cinta kepada Muhammad? Kamu mengakui bahwa Al-Quran di dalam firman Allah, kenapa nggak diamalkan itu?
Ya kamu kenapa apa namanya ketika disuruh oleh Allah SWT oleh Muhammad untuk berpuasa ternyata nggak mau puasa gitu ya. Dan salah satu diantaranya doa yang kita dikabul adalah doa orang yang sedang puasa. Makanya ada tirakat. Ya, 40 hari 40 malam kita berzikir malam harinya, siang harinya berpuasa, semuanya itu hijabnya terbuka. Ya, jadi dalam hadis Nabi Muhammad bahwa ada 70.000 hijab ya antara kita dengan Allah. Manakala kita berpuasa, maka hijab itu akan terbuka. Begitu kita puasa 40 hari 40 malam, terbuka. Kita berdoa kepada Allah, akhirnya diijabah. Gitu ya. Apapun yang kita minta, ya. Nah, itu diantaranya. Jadi kita kembali lagi kepada bagaimana Pangeran Warangsungsang itu membangun Cirebon Nagari. Ya. Ya, sementara itu. Nah, nanti kita mau haji. Belum haji. Iya. Mbak Kusang kan belum haji. Kalau masih ada waktu bisa teruskan. Baik teman-teman, wah tadi udah ada satu amalan yang bisa diamalin. Amalan rahasia itu sebenarnya. Pelet pelet pengasih. Tapi buat teman-teman. Tapi SL ini dibagiin nih. khusus bagi Pak yang nonton bener. aja. Jadi yang nyimak pasti nih ya dicatat. Baik teman-teman, sebelum kita adanya sesi tanya jawab yang lebih seru lagi, kita break dulu sebentar.